Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hidayat. Saya berasal dari Prodi PPKN dengan NIM A1A325038. Di sini saya akan mengerjakan kuis, yaitu menganalisis buku tentang kebudayaan. Di sini buku yang akan saya analisis adalah Komunikasi Antar Budaya yang dibuat oleh Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat. Oke, langsung saja masuk ke analisisnya. Oke semua, buku ini membahas bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi cara kita berkomunikasi, serta bagaimana memahami perbedaan itu dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antar sesama manusia. Deddy Mulyana menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pesan antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Budaya yang dimaksud mencakup bahasa, nilai, kebiasaan, cara berpikir, dan sistem kepercayaan yang membentuk perilaku seseorang. Dalam komunikasi antar budaya, bukan hanya kata-kata yang penting, tetapi juga komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, hingga jarak fisik saat berbicara. Misalnya, menatap mata langsung dianggap jujur dalam budaya barat, tetapi di sebagian budaya asing, budaya Asia, justru bisa dianggap tidak sopan. Hal-hal kecil seperti ini sering kali menimbulkan salah paham ketika kita tidak memahami perbedaan budaya. Budaya membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Orang Indonesia yang hidup dalam budaya kolektivis biasanya lebih mengutamakan kebersamaan, menjaga keharmonisan, dan menghindari konflik. Sementara itu, masyarakat barat yang individualis lebih menekankan kejujuran langsung dan kebebasan berpendapat. Perbedaan ini bisa menimbulkan salah tafsir. Orang Indonesia mungkin menilai orang barat terlalu belak-belakan, sedangkan orang barat merasa orang Indonesia terlalu berputar-putar. Karena itu, kita perlu kesadaran lintas budaya, yaitu kemampuan memahami bahwa setiap budaya memiliki logika dan nilai yang berbeda, dan semuanya patut untuk dihargai. Deddy Mulyana juga menjelaskan berbagai hambatan komunikasi. Di antaranya, pertama, perbedaan bahasa dan simbol yang membuat pesan tidak tersampaikan dengan benar. Kedua, stereotip dan prasangka, yaitu menilai negatif kelompok lain sebelum mengenalnya. Ketiga, entriosentrisme, yaitu merasa budaya sendiri paling baik dan paling benar dari semua budaya. Dan keempat, perbedaan nilai dan norma sosial yang membuat sesuatu bisa dianggap sopan di satu budaya tapi tidak di budaya lain. Untuk mengatasi hambatan itu, kita perlu empati budaya, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain dari budaya yang mereka miliki. Kompetensi antar budaya berarti kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang yang berbeda kebudayaan. Deddy Mulyana menyebut ada 4 unsur penting: pengetahuan tentang budaya lain, kesadaran akan budaya kita sendiri, keterampilan berkomunikasi, dan sikap terbuka secara empatik. Ketika seseorang berada di lingkungan budaya baru, ia akan melalui proses yang disebut adaptasi budaya. Awalnya, mungkin muncul rasa kaget atau disebut culture shock. Tapi dengan belajar dan berinteraksi, seseorang akan mampu menyesuaikan diri dan memahami lingkungan barunya dengan baik. Di era globalisasi, komunikasi antar budaya tidak bisa dihindari. Kita berinteraksi melalui media sosial, melalui pendidikan, bisnis internasional, hingga pariwisata. Namun,
Globalisasi juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran budaya global yang bisa menggeser nilai-nilai lokal. Karena itu, kita perlu literasi media, yaitu kemampuan memilah informasi dan tetap menjaga identitas budaya sendiri, sambil tetap terbuka terhadap pengaruh budaya lain. Selain kata-kata, bahasa tubuh juga sangat penting. Cara kita berjabat tangan, cara kita memberi salam, hingga ekspresi wajah dapat menyampaikan pesan yang berbeda di setiap budaya yang berbeda pula. Kesalahan kecil dalam memahami komunikasi nonverbal bisa menimbulkan kesalahpahaman besar. Oleh karena itu, memahami simbol-simbol nonverbal lintas budaya merupakan bagian penting dari keterampilan komunikasi antar budaya. Melalui buku ini, Dedi Mulyana mengajak kita untuk menjadi komunikator yang peka terhadap perbedaannya budaya yang ada di Indonesia. Kita hidup di dunia yang semakin terhubung dan multikultural. Oleh karena itu, kita perlu menghargai perbedaan, menumbuhkan empati, dan menghindari prasangka agar komunikasi tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi jembatan pemahaman antar manusia yang berbeda kebudayaannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari analisis buku yang berjudul Komunikasi Antar Budaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.